Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Di video hari ini gue tuh mau ceritain kalian seputar legenda-legenda cerita rakyat Nusantara guys. Jadi provinsi di Indonesia itu kan banyak banget tuh dari Sabang sampai Merauke. Dan tiap provinsi itu punya cerita rakyat yang berbeda gitu. Nah, jadi gue tuh kemarin tuh baca tuh buku menarik banget guys. Ini tuh buku kumpulan legenda cerita rakyat di Indonesia. Dan ini gue mau bacain buat kalian di video kali ini adalah dongeng rakyat dari wilayah Sumatera. Yang pertama kita mulai dari Danau Toba dulu ya guys. Kalian pasti udah tahu kan Danau Toba, terkenal banget gitu kan. Danau Toba ini letaknya di Sumatera Utara guys. Jadi di sebuah desa, hiduplah tuh seorang pemuda miskin. Setiap harinya dia tuh bertani dan mencari ikan di sungai untuk bertahan hidup. Hingga suatu hari dia mendapat ikan mas yang besar. Ikan itu terus menatap wajah si pemuda itu, seolah-olah berkata, "Jangan makan aku." Nah, pemuda itu merasa kasihan sama si ikan. Sesampainya di rumah, dia melepaskan ikan mas tersebut ke dalam kolam kecil di belakang rumah dia. Keesokan harinya, setelah kembali dari sawah, dia pun terkejut oleh makanan lezat yang tersedia di meja makannya. Gak hanya sekali, kejadian ini terjadi berkali-kali. Si pemuda pun merasa penasaran. Suatu hari sang pemuda itu berpura-pura pergi ke ladang. Namun sebenarnya dia itu bersembunyi di belakang tembok rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah pemuda itu. Pemuda itu pun terkejut melihat ikan mas di belakang kolam rumahnya berubah menjadi seorang gadis. Gadis yang sangat cantik guys, dan memasak makanan untuk dia. Si pemuda pun memberanikan diri untuk berteman dengan jelmaan ikan tersebut. Setiap hari mereka semakin akrab dan saling mencintai. Akhirnya menikahlah mereka. Sebelum menikah, gadis itu mengajukan syarat untuk tidak memberi tahu siapapun bahwa gadis itu tuh adalah jelmaan ikan. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Samosir. Dia memiliki nafsu makan yang sangat besar. Suatu hari Samosir ini diminta oleh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada ayahnya di ladang. Perjalanan ke sawah pun membuat Samosir itu merasa lapar. Sampai akhirnya dia memakan semua jatah sang ayah. Sesampainya di ladang, gak ada lagi tuh makanan untuk ayahnya. Ayah Samosir ini pun sangat marah guys. Dia sangat lapar setelah bekerja keras. Amarahnya memuncak setelah melihat bahwa makanan yang diberikan anaknya hanya tinggal remahan-remahan aja. Tanpa sadar dia mengingkari janjinya. "Dasar anak ikan," dia mengucapkan itu ke anaknya. Samosir pulang sambil menangis. Bocah itu pun mengadu ke ibunya. Nah, ibu Samosir ini kan merasa kecewa kan terhadap ucapan suaminya. Dia menyuruh Samosir untuk pergi ke Bukit Tinggi. Setelah Samosir berada di atas bukit, tiba-tiba banjir datang. Seluruh desa terendam banjir dan ibu Samosir kembali menjadi ikan. Desa itu menjadi sebuah danau yang sekarang disebut Danau Toba. Nah, lain halnya dengan bukit tempat Samosir berdiri yang berubah menjadi pulau di tengah Danau Toba yang dikenal dengan Pulau Samosir. Gitu guys, terjadinya Danau Toba. Nah, lalu masih nih dari daerah Sumatera Utara guys. Jadi ada yang ini tuh asal usulnya Danau Silosung dan Sipingan. Si Pinggan. Nah, jadi ceritanya nih guys, dahulu kala ini tuh ada dua orang bersaudara yang bernama Datu Dalu, dan Sang Maima. Nah, kedua orang tua mereka tuh telah meninggal dunia. Tapi mereka itu diwarisi seni bela diri dan pengobatan. Harta benda yang diwariskan pada mereka hanyalah sebuah tombak pusaka. Tombak ini diberikan kepada Datu Dalu, namun Sang Maima masih bisa meminjamnya.
Suatu hari, Sang Maima meminjam tombak pusaka untuk berburu babi hutan. Tombak itu memang berhasil mengenai seekor babi, tapi hewan itu lari ke dalam hutan. Sang Maima mengejar babi hutan itu, tapi dia hanya berhasil mendapatkan batang tombaknya aja. Ujung tombaknya masih berada di dalam perut si babi itu. Nah, mendengar itu kakaknya sangat marah kan guys. Dia meminta Sang Maima untuk menemukan ujung tombak tersebut. Karena itu kan warisan orang tuanya kan ya. Nah, setelah beberapa hari mencari, Sang Maima menemukan sebuah gua samar-samar. Dia tuh mendengar gerangan, mendengar erang-erangan gitu dari dalam gua itu guys. Ternyata ada seorang wanita cantik yang perutnya sedang terluka. Sang Maima mendekatinya. Dengan ilmu pengobatan yang dimilikinya, Sang Maima akhirnya bisa mengobati sang putri itu. Namun dia terkejut kalau wanita tersebut mengaku sebagai penjelmaan babi yang baru dia buru di hutan. Benar saja, ujung tombak yang dicari ada di perut wanita itu. Sang Maima pun berhasil mengambil kembali ujung tombak tersebut, lalu mengembalikan kepada kakaknya. Nggak lama kemudian, kakaknya itu mengadakan pesta pernikahan, namun Sang Maima itu nggak diundang. Datu Dalu masih marah nih dengan Sang Maima. Lalu Sang Maima yang merasa kecewa dan marah bertengkar hebat dengan kakaknya, mereka menggunakan seluruh kesaktian mereka yang diajarkan oleh orang tua, dan Datu Dalu tuh melemparkan sebuah lesung ke arah adiknya. Namun Sang Maima berhasil mengelak. Tanah tempat jatuhnya lesung itu kemudian menjadi Danau Silosung. Sang Maima pun membalas melempar kakaknya dengan sebuah piring. Datu Dalu juga bisa menghindari serangan adiknya. Tempat jatuhnya pinggan itu kemudian menjadi Danau Sipinggan. Gitu guys, itu cerita dari Sumatera Utara. Lalu selanjutnya ada legenda yang juga sangat populer nih guys, masih dari Sumatera Utara. Putri Hijau. Dulu kala, ini ada raja yang sakti bernama Mambang Jasit. Dia memerintah kerajaan Delhi tua dengan sangat bijaksana. Raja ini memiliki dua adik, yaitu Putri Hijau dan Mambang Kayali. Kecantikan Putri Hijau ini terdengar di seluruh negeri. Hal ini membuat Raja Aceh ingin meminangnya. Namun Putri Hijau ini tuh gak mau menerima pinangan Raja Aceh. Menurutnya perilaku Raja Aceh itu tuh sewenang-wenang guys. Putri Hijau ini hanya menginginkan seorang pangeran yang sopan dan baik hati. Mendengar itu, Raja Aceh pun marah dan merasa terhina. Jadi Raja Aceh menantang perang. Jika Aceh menang, saya akan mengambil putri sebagai istri. Untuk mempertahankan kerajaannya, Mambang Kayali yang sakti ini berubah menjadi meriam. Ternyata musuhnya itu sangat banyak dan menyerang tanpa henti. Mambang Kayali ini kewalahan kan, dia menghabiskan terlalu banyak energi dan merasa haus. Beri aku minum kak, pinta Mambang Kayali kepada Putri Hijau. Kamu belum boleh minum selama kamu berubah menjadi meriam, karena itu bisa membahayakan adikku. Lalu Mambang Kayali ini menuruti perintah kakaknya, namun seiring berjalannya waktu, tubuhnya ini tuh makin melemah. Putri Hijau akhirnya membawa adiknya ke istana untuk memulihkan kekuatannya. Dengan mundurnya Mambang Kayali, lini pertahanan pun melemah. Melihat hal tersebut, orang Aceh membuat siasat. Ditembaklah kepingan-kepingan koin emas ke arah tentara Delhi. Mereka juga berebut mengambil uang dan melalaikan tugasnya. Dengan mudah, tentara Aceh mengalahkan mereka. Melihat keadaan yang semakin parah, Raja Mambang Jasit berpesan kepada Putri Hijau, jika nanti kamu dibawa ke Aceh, mintalah mereka membawamu dengan tandu dari kaca. Masuklah ke dalam tandu itu sebelum sampai Aceh. Mintalah persembahan berupa beras dan telur kepada raja. Saat itu panggil namaku, aku akan datang menolongmu.
Setelah itu Mambang Jasid menghilang secara ajaib. Putri Hijau menuruti pesan kakaknya, dia dibawa ke Aceh. Mendekati pelabuhan, Putri Hijau ini meminta persembahan berupa beras dan telur. Sesampainya di Tanjung Jambu Air, Putri Hijau memanggil nama kakaknya. Tiba-tiba Sungai Deli itu tuh bergetar. Dari dalam sungai muncullah seekor naga yang sangat besar. Naga itu mengambil Putri Hijau dan membawanya pergi ke Selat Melaka. Rupanya naga itu adalah jelmaan Mambang Jasid. Konon Putri Hijau dan kakaknya itu tinggal di pulau terpencil itu. Mereka menjadi penjaga pulau tersebut hingga saat ini. Selanjutnya ini dari Sumatera Barat guys. Ini Kepulauan Mentawai. Jadi legendanya nih ya guys, dahulu kala di hutan Mentawai itu terdapat pohon buah khas bernama Sipeyu. Nah, suatu hari pohon Sipeyu ini itu tuh sedang berbuah. Taku, seorang warga yang sedang mencari kayu di hutan, melihat pohon itu berbuah. Dia pun membuat tanda lingkaran, berharap buah yang jatuh ke dalam lingkaran yang dibuatnya itu akan menjadi miliknya. Nah, tak lama kemudian datanglah tuh tetangganya, bernama Yuta. Kali ini Yuta membuat lingkaran yang lebih besar dari yang dibuat oleh Taku. Nah, keesokan paginya Yuta datang lebih dulu. Dia menemukan 2 Sipeyu yang jatuh. Buah yang kecil itu jatuh pada lingkaran yang dibuatnya, sedangkan buah yang besar jatuh pada lingkaran yang dibuat oleh orang lain. Sifat serakah Yuta pun muncul. Dia menukar buah itu dengan buah yang lebih besar. Ketika Taku datang, dia curiga nih karena jejak buah di lingkaran itu tuh nggak sama dengan ukuran buah yang dipegang dia. Taku pun penasaran. Keesokan harinya, dia datang lebih dulu. Dia memanjat pohon Sipeyu dan mengambil 2 buah yang ukurannya nggak sama itu. Buah besar dia taruh di lingkarannya, sedangkan buah yang lebih kecil dia taruh di lingkaran Yuta. Kemudian Taku ini bersembunyi di balik semak-semak. Lama kemudian Yuta datang juga. Dia pun kembali menukar buah Sipeyu di lingkarannya itu. Taku pun sekarang tahu bahwa tetangganya itu yang berbuat curang. Nah, ternyata selain soal buah Sipeyu, Yuta pun mencurigai keluarga Taku dalam banyak hal. Untuk menghindari pertengkaran, Taku dan keluarganya meninggalkan pulau yang mereka tinggali dan mencari pulau lain untuk dihuni. Kemudian Taku dan keluarganya menemukan sebuah pulau baru yang bernama Tua Pejat di kawasan Pulau Sipora. Mereka pun menetap di sana dengan banyak tetangga yang gak pernah mencurigai keluarga mereka. Sampai saat ini, Tua Pejat itu merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah, masih dari Sumatera Barat nih guys, ada Danau Singkara. Nah, ceritanya itu, jadi ada anak nih yang bernama Indra. Dia tuh tinggal bersama orang tuanya yang miskin, tapi dia tuh anak yang rajin dan penurut. Nah, dia tuh kan punya nafsu makan yang besar. Masalah muncul saat musim paceklik yang berlangsung berbulan-bulan. Gak ada lagi tuh makanan yang bisa dimakan selain ubi-ubian dari daerah hutan. Indra pun sangat memahami keadaan orang tuanya. Dia juga terus membantu orang tuanya mencari makan di hutan dan mencari ikan di laut. Sebelum pergi ke hutan atau ke laut, Indra selalu memberi makan ayam kesayangannya yang bernama Taduang. Nah, setiap kali Indra pulang, si Taduang ini selalu menyapa dengan berkokok. Nah, suatu hari ayahnya tuh pulang dengan membawa ikan yang cukup untuk mereka bertiga makan. Ibu Indra memasak ikan itu menjadi pange. Namun Indra gak kunjung pulang tuh, ayahnya juga gak sabar. Akhirnya ayah dan ibunya itu mulai makan siang tanpa Indra. Indra pun pulang dari hutan, ia menemukan ayah dan ibunya itu udah tidur nyenyak. Cuma tinggal remahan-remahan makanan yang masih berserakan di lantai. Jadi pange dan nasi itu tuh sudah semuanya habis, nggak ada sisa guys.
Nah, Indra pun merasa sedih. Dia meninggalkan rumah dan duduk di atas batu ditemani ayam kesayangannya. Ibu dan ayahnya pun, dia berkata dengan dirinya sendiri, ibu dan ayah nggak nyayangi dia. Mereka tega nggak nyisain sedikit pun makanan, padahal si Indra ini sangat lapar. Nah, Taduang ini memahami kesedihan tuannya. Dia mengepakkan sayap seolah ingin terbang. Padahal ayam biasanya nggak bisa terbang. Namun ternyata Taduang ini benar-benar bisa terbang, bahkan membawa Indra dan batu yang dia duduki terbang dalam cengkraman cakarnya. Semakin tinggi mereka terbang, batu tempat Indra duduk itu tuh semakin besar, hingga akhirnya Indra melempar batu yang didudukinya. Batu itu pun jatuh ke tanah dan membentur bukit di tepi laut. Benturan tersebut membentuk lubang panjang yang berisi air, yang sekarang dikenal dengan Danau Singkara. Gak ada yang tahu kemana Indra pergi hingga ceritanya tuh. Jadi setelah batu itu jatuh, Indra pun tuh gak pernah kembali ke rumahnya. Gitu guys. Lalu ada juga ini Malin Kundang yang sangat populer juga dari Sumatera Barat. Nah, Malin Kundang ini tinggal bersama ibunya yang miskin. Ketika dewasa, Malin Kundang ini mengubah hidupnya dengan pergi merantau. Dengan berat hati, dia harus meninggalkan ibunya yang tua dan hidup sendirian di desa. Sesampainya di perantauan, dia itu bekerja keras. Malin Kundang ini memulai usahanya sebagai pedagang. Lambat laun, dia berhasil menjadi saudagar yang sangat kaya raya. Namun sejak merantau, dia tuh gak pernah kembali lagi ke rumah guys, untuk menengok ibunya. Ibunya pun sangat merindukan si Malin Kundang. Setiap kali ibu Malin Kundang ini tuh menantikan anaknya di tepi pantai. Dia sangat berharap Malin Kundang akan merindukannya dan pulang ke kampung halamannya. Hingga suatu hari kapal mewah pun datang nih ke desa Malin Kundang. Ternyata adalah rombongan Malin Kundang dan istrinya yang sudah jadi kaya. Mereka berlabuh di tengah perjalanan dagang mereka. Ketika Malin Kundang dan istrinya turun, ibu Malin Kundang ini tuh memanggil anaknya dan berusaha mendekatinya. Sebenarnya Malin Kundang ini tuh menyadari kalau ibu tua itu tuh adalah ibu kandungnya. Namun Malin Kundang tuh kan malu ke istrinya ketika melihat penampilan ibunya yang tuh compang-camping gitu loh guys. Dia juga berkata, wanita ini hanyalah pengemis tua yang ngaku-ngaku jadi ibuku. Dia ingin mendapatkan kekayaanku. Mendengar ucapan anaknya, ibu Malin Kundang ini kan sakit hati, merasa kecewa, dan ibu Malin Kundang ini tuh lalu berdoa kepada Tuhan untuk mengubah Malin Kundang ini menjadi batu. Dalam sekejap, langit menjadi hitam, petir menyambar Malin Kundang dan membuatnya bersujud di depan ibunya, lalu dia selamanya berubah menjadi batu, guys. Gitu guys, cerita dari Sumatera Barat. Lalu guys, selanjutnya ini tuh ada kisah dari Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan ini tuh ada beberapa juga legenda rakyat. Judulnya tuh Danau Ranau, lalu ada Pulau Kemaro dan Sungai Musi. Kita bacain dulu, aku bacain dulu dari Danau Ranau ya. Nah, Danau Ranau ini dulu kala di desa dekat Danau Ranau itu tuh ada seorang perempuan tua yang sangat sakti. Namanya Puyang Seminung. Suatu ketika, Puyang itu tuh sedang membasuh mukanya di Danau Ranau dan melihat serombongan orang yang sedang dikejar-kejar perampok. Puyang Seminung ini mempunyai hewan peliharaan yang sangat setia, yaitu burung Garuda. Dia pun segera mengeluarkan keranjang terbesar mereka. Kemudian Puyang memanggil burung Garuda. Ada orang-orang yang perlu kita tolong. Selamatkan mereka. Bawalah mereka kemari dengan keranjang ini.
Burung Garuda pun mencengkram keranjang rotan besar itu dengan kedua cakarnya yang kuat. Nah, nggak sulit bagi burung Garuda untuk menemukan orang-orang yang sedang berlarian di dalam hutan bukit barisan. Dengan bantuan penduduk desa yang ikut serta dalam keranjang rotan, sedikit demi sedikit orang yang sedang berlari itu pun dibawa terbang. Burung Garuda menurunkan orang-orang yang berada di dalam keranjang rotan di sebuah desa. Rombongan itu ternyata adalah Patua dari Danau Toba, serta Putri Sondang dari Mindanao, beserta para pengawalnya. Mereka berdua telah menikah di Mindanao. Dalam perjalanan pulang menuju Danau Toba, kapal mereka diserang perampok. Puyang Seminung yang berhati baik menerima rombongan pengantin itu dengan sangat baik. Dengan kesaktiannya, Puyang Seminung membuat Danau Ranau yang kecil menjadi sangat luas. Lalu ada Pulau Kemarau. Ini masih dari Sumatera Selatan, guys. Nah, suatu hari ada nih seorang putra raja yang bernama Tan Bun An. Ini putra raja Tiongkok yang ingin melamar Putri Fatimah. Putri Fatimah ini putri cantik Raja Sriwijaya. Raja Sriwijaya ini menerima lamaran Tan Bun An dengan syarat bahwa Tan Bun An ini harus menyerahkan 9 guci berisi emas sebagai mahar. Syarat ini langsung disetujui oleh Tan Bun An. Dia pun mengirim surat pada orang tuanya di Tiongkok untuk meminta restu sekaligus meminta guci berisi emas. Nggak lama kemudian, sebuah kapal dari negeri Cina tiba di pelabuhan Palembang. Tan Bun An bersama dengan Putri Fatimah menuju pelabuhan. Di sana, Tan Bun An langsung melihat ke-9 guci kiriman dari kedua orang tuanya itu. Namun, betapa terkejutnya Tan Bun An ketika melihat isi guci pertama yang dibukanya. Guci itu ternyata berisi asinan sawi. Bukan emas batangan seperti yang dimintanya dalam surat. Guci berikutnya pun berisi asinan sawi juga, guys. Tan Bun An kesal kan, dia pun membuang semua guci yang telah dibukanya itu ke dalam Sungai Musi. Ketika membuang guci ke-9, kakinya itu tersandung dan guci itu pecah. Semua isinya berserakan di geladak kapal. Tan Bun An pun sangat terkejut saat melihat emas batangan berserakan di geladak kapal. Ternyata di bawah tumpukan asinan sawi itu terdapat emas batangan. Kedua orang tua Tan Bun An sengaja menutupi guci itu dengan asinan sawi agar emas batangannya itu nggak diambil oleh perampok. Tanpa pikir panjang, Tan Bun An ini menyeburkan dirinya ke Sungai Musi untuk mengambil kembali emas-emas yang telah dibuangnya. Namun sudah lama sekali Tan Bun An berada di dalam Sungai Musi, belum muncul juga. Putri Fatimah yang masih berada di pelabuhan menjadi cemas. Aku akan melihat keadaan calon suamiku di dalam Sungai Musi. Jika nanti aku nggak muncul, akan ada gundukan tanah yang muncul di permukaan sungai. Itulah kuburanku nantinya. Setelah berkata demikian, Putri Fatimah pun menceburkan dirinya ke Sungai Musi. Gak lama kemudian muncullah 2 gundukan yang mirip sebuah pulau. Kini gundukan itu bernama Pulau Kemarau. Jadi itu guys legendanya Pulau Kemarau. Selanjutnya nih guys, tadi kan nyeburin diri ke Musi. Sekarang legendanya Sungai Musi. Jadi ada nih segerombolan perampok Cina yang berlayar mengarungi samudra. Mereka berpetualang mencari daerah dengan kekayaan alam yang berlimpah. Hingga akhirnya kapal perampok itu memasuki sebuah sungai di Sumatera. Ketika salah satu anggota perampok itu melihat peta, ternyata sungai yang melewati mereka itu nggak memiliki nama. Namun pemimpin perampok itu nggak ada yang peduli. Dia memerintahkan anak buahnya agar terus berlayar menuju hulu sungai.
Perjalanan kapal perampok itu pun gak sia-sia. Ketika sampai di hulu, mereka menjumpai sebuah pelabuhan yang cukup ramai. Kapal perampok itu pun bersandar di sana. Nah, mereka menemukan bahwa di tempat itu tuh banyak sekali hasil bumi yang bisa dijual ke negeri Cina. Pimpinan perampok menjual semua hasil rampasannya. Dia menggunakan uang hasil penjualan untuk membeli hasil bumi yang ada di sana. Kapal perampok itu pun menjadi penuh dengan hasil bumi itu. "Untuk apa hasil bumi sebanyak ini, Tuan?" tanya salah satu anak buah perampok itu. "Kita akan bawa hasil bumi ini ke Cina. Di sana kita bisa menjualnya dengan harga tinggi. Kita bisa untung banyak nih." Kapal perampok itu pun kembali berlayar menuju samudra luas. Dalam perjalanan, salah satu anak buah perampok itu kembali bertanya, "Kapten, apakah kita akan kembali ke sini?" "Tentu saja," jawab si kapten itu. "Kalau kita akan kembali lagi, maka kita harus memberi nama sungai ini, Tuan." "Aku memberinya nama Muci. Dia adalah dewi keberuntungan yang memberi keuntungan besar setiap kali kita datang ke sini." Sejak saat itu, sungai tersebut diberi nama Sungai Muci. Namun, sebagian orang Melayu kemudian menyebutnya sebagai Musi dan menjadi Sungai Musi. Gitu guys, legenda cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Banyak banget ya di Indonesia. Tuh, ini ada dari Jambi guys. Legenda Putri Cermin. Jadi, dulu itu di daerah Batanghari ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Sultan Mambang Matahari. Nah, dia ini memiliki 2 orang anak. Anak sulungnya bernama Tuan Muda Selat dan anak bungsunya bernama Putri Cermin. Pada suatu hari ada seorang saudagar dari kerajaan tetangga yang datang, bernama Tuan Muda Senaning. Sesuai dengan adat menghormati tamu, maka Sultan pun mengundang Tuan Muda Senaning untuk makan bersama di istana. Saat acara makan bersama, Tuan Muda Senaning ini bertemu dengan Putri Cermin. Melihat kecantikannya, Tuan Muda Senaning ini pun menyatakan keinginannya untuk meminang Putri Cermin. Dan Sultan Mambang Matahari pun menyetujui karena Putri Cermin juga menyukai Tuan Muda ini. Nah, pernikahan akan dilakukan setelah Sultan Mambang Matahari kembali dari berlayar ke pulau seberang. Sementara itu, tanggung jawab istana diserahkan pada anak sulungnya, yaitu Tuan Muda Selat. Nggak lama setelah Sultan pergi berlayar, Tuan Muda Selat ini memanggil Tuan Muda Senaning ke istana. Mereka berdua bermain gasing. Permainan itu rupanya sangat seru hingga keduanya terbahak-bahak. Suara itu sangat keras sehingga membuat Putri Cermin ini melihat apa yang terjadi di luar kamarnya. Namun ternyata Tuan Muda Selat bermain terlalu keras. Akibatnya Putri Cermin melonggokkan kepalanya dari jendela kamar. Tiba-tiba gangsing yang dimainkan oleh Tuan Muda Selat itu melesat ke arahnya. Gasing itu tepat mengenai Putri Cermin, kepala Putri Cermin. Dia terjatuh dan kepalanya mengeluarkan darah. Melihat kejadian itu, Tuan Muda Senaning langsung menghampirinya, namun Putri Cermin ternyata sudah meninggal. Tuan Muda Senaning ini sangat sedih, sementara Tuan Muda Selat nggak tahu harus berbuat apa lagi. Dia menyadari bahwa kejadian itu karena kecerobohannya. Sultan Mambang Matahari pun datang beberapa saat sebelum putri kesayangannya itu dimakamkan. Halaman tempat Tuan Muda Selat bermain gangsing itu kemudian dinamakan Kampung Selat. Ini sebagai pengingat atas kecerobohan Tuan Muda Selat. Nah, ini lalu kita ke Pulau Jawa guys. Jadi dari daerah Jawa Barat ada Telaga Warna. Jadi dahulu kala nih, Telaga Warna itu adalah kerajaan Kuta Tanggehuan. Yang makmur, kerajaan ini dipimpin oleh Raja Suwarnalaya. Raja dan permaisuri itu nggak kunjung dikaruniai seorang anak.
hingga akhirnya mereka berdua bertapa, berdoa, dan mendatangi banyak dukun sakti. Akhirnya keduanya mendapat anugerah keturunan. Suatu hari permaisuri hamil. Kebahagiaan pun dirasakan oleh semua rakyat. Mereka bersukacita dan menyambut kelahiran bayi raja. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan dan bayi itu diberi nama Putri Gilang Rukmini. Dia tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Putri Gilang Rukmini ini sangat dimanja oleh orang tuanya. Hal ini membuat perilaku sang putri menjadi sangat buruk. Dia tumbuh menjadi gadis yang manja dan kasar dengan tutur katanya. Suatu hari, raja ini merayakan ulang tahun ke-17 sang putri. Rakyat dengan penuh sukacita menyiapkan hadiah berupa emas dan permata yang indah. Dan Raja Suwarnalaya menyimpan sebagian besar emas dan permata itu untuk pembendaharaan kerajaan agar dapat digunakan oleh rakyat suatu hari nanti. Sebagian emas dan permata dibuat menjadi kalung yang sangat indah, namun ternyata sang putri ini tuh gak begitu seneng dengan hadiah tersebut. Aku gak suka nih, kalungnya jelek, kata si putri, dan melempar kalung itu sampai hancur berserakan di tanah. Semua yang menyaksikan, rakyat semuanya hanya bisa terdiam. Raja dan permaisuri pun menangis melihat apa yang telah dilakukan oleh putrinya. Begitu juga dengan semua rakyat yang hadir di tempat itu. Tiba-tiba dari dalam tanah muncullah air yang sangat deras. Air itu menenggelamkan kerajaan Kuta Tanggehuan. Dalam waktu singkat, tempat itu berubah menjadi sebuah telaga yang kini dikenal sebagai Telaga Warna. Menurut legenda, air Telaga Warna itu tuh berwarna-warni karena permata milik Putri Gilang Rukmini ini yang berceceran. Dan ini nih ada cerita rakyat lainnya masih dari Jawa Barat, Pantai Karang Nini. Jadi dulu itu di Ciamis hiduplah sepasang kakek nenek nelayan. Mereka ini nggak punya seorang anak hingga usia tua. Kakek ini bernama Aki Ambu Kolot dan istrinya bernama Nini Arga Piara. Suatu hari, kakek ini itu sakit, namun dia tetap memaksakan dirinya untuk pergi ke laut. Ketika nenek Nini Arga Piara ini melarangnya, Aki pun beralasan, siapa yang mau beri kita makan besok? Kalau aku nggak pergi cari ikan. Nah, sementara itu di tengah laut cuaca itu sangat cerah. Namun si kakek ini tuh nggak kunjung mendapatkan ikan sampai berminggu-minggu. Karena merasa sedih dan bersalah terhadap istrinya, kakek ini pun menangis dan bersujud. Semakin lama tubuhnya mulai mengeras dan berubah menjadi batu. Tubuh kakek itu pun membatu di atas kapal. Batu itu berubah menjadi karang dan mengapung menuju pantai. Sementara itu, nenek Nini dengan setia menunggu suaminya pulang. Sejak pagi ia sudah menyiapkan sarapan untuk si kakek. Sayangnya hingga sore si kakek ini nggak juga pulang. Dengan rasa cemas, nenek pun berjalan menyusuri pantai mencari suaminya. Entah siapa yang membimbingnya, tiba-tiba nenek Nini Arga ini sampai di depan sebuah batu karang. Sebuah suara gaib pun memberitahunya, "Wahai Nini Arga Piara, batu karang yang ada di hadapanmu itu adalah jelmaan suamimu." Mendengar hal itu, Nini Arga Piara langsung bersujud sedih sambil berdoa, "Ya Tuhan, ubahlah diriku seperti suamiku agar kami bisa selalu bersama." Tiba-tiba petir menyambar si nenek Nini ini dan berubah menjadi batu. Itulah kenapa pantai itu dinamakan Pantai Karang Nini. Gitu guys. Ada lagi nih, ini terkenal nih, Situ Bagendit. Masih dari Jawa Barat. Nah, Situ Bagendit ini dulunya adalah sebuah desa. Di desa ini hiduplah seorang wanita kaya raya, namun dia itu tuh sangat pelit.
Orang-orang di desa itu memanggilnya dengan nama Bagende Gendit, yang artinya perempuan kaya pelit. Pernah nih suatu hari ada seorang laki-laki yang datang meminta air padanya saat itu sedang musim kemarau. Hanya sumur milik Bagende Gendit sajalah yang bisa mengeluarkan air. Namun Bagende Gendit yang pelit gak mau membagi ke tetangga-tetangganya. Dan gak jarang Bagende Gendit ini mengusir penduduk desa dengan kasar. Bahkan ketika suatu hari ada seorang kakek tua yang meminta air padanya, "Berilah aku seteguk air minum," kata kakek itu. "Tenggorokanku tuh terasa kering sekali. Sudah berhari-hari berjalan dan gak nemuin air." Nah, tapi si Bagende Gendit ini justru mengambil tongkat milik kakek itu dengan paksa. Gak sampai di situ aja, Bagende Gendit ini juga mengusir kakek tua itu dengan tongkat itu. Tentu saja kakek tua itu sangat sedih kan. Setelah Bagende Gendit ini meninggalkan si kakek itu menancapkan tongkatnya ke tanah. Setelah berdoa sejenak, kakek tua itu mencabut kembali tongkat miliknya dari dalam tanah. Lalu memancarlah air dengan sangat deras. Saat itu juga kakek tua itu menghilang entah kemana. Seluruh penduduk desa pergi mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Namun Bagende Gendit ini justru sibuk menyelamatkan harta bendanya sehingga dia pun tenggelam bersama harta bendanya itu. Untuk mengenang kisah itu, maka desa yang telah berubah menjadi danau itu diberi nama Setu Bagendit. Gitu guys ceritanya dari Jawa Barat. Halo guys, kita ke Jawa Tengah setelah dari Jawa Barat. Jadi ini tuh di Jawa Tengah ada yang namanya Kali Putih. Suatu hari anak Dewa Wisnu yang bernama Narayan mendaki ke atas Gunung Tidar. Dari atas gunung itu Narayan melihat anak-anak yang bermain air di Sungai Progo. Menyaksikan anak-anak terlihat bahagia itu, Narayan pun ikut bermain bersama mereka. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Anak-anak pun lari ketakutan. "Cepatlah selamatkan dirimu. Itu suara naga seta yang mengerikan. Sebentar lagi dia pasti akan sampai ke desa," teriak anak-anak itu kepada Narayan. Bukannya pergi, Narayan justru berjalan menghampiri asal suara aneh itu. Gak lama kemudian Narayan melihat seekor naga putih yang sangat besar. Naga putih itu sangat lapar dan siap menelannya. Naga itu berkata, "Aku sangat lapar, bersiaplah menjadi santapanku," kata naga seta sembari bersiap menerkam Naraya. Namun ia gak takut, justru mengeluarkan senjata cakra miliknya. Lalu Naraya melemparkan senjata cakra miliknya pun tepat di kepala naga seta itu. Seketika tubuh naga seta itu jatuh ke tanah dan tubuhnya yang sangat panjang membentang dari Gunung Merapi hingga Sungai Progo. Tubuh naga seta yang besar itu membuat tanah tempat jatuhnya itu tuh amblas. Tempat itu kemudian berubah menjadi sebuah sungai yang panjang. Hingga saat ini sungai itu dinamakan Sungai Kali Putih. Lalu dari Jawa Tengah ada nih legenda huruf Jawa. Jadi dahulu kala itu ada raksasa yang sangat kuat dan menakutkan bernama Prabu Dewata Cengkar. Dia ini memimpin sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Medang. Prabu Dewata Cengkar sangat senang makan daging manusia. Itu sebabnya banyak orang yang melarikan diri dari kerajaannya. Kekejaman itu terdengar oleh raja dari Kerajaan Majeti bernama Aji Saka. Aji Saka pun menghadap Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka menawarkan dirinya sebagai santapan Prabu Dewata Cengkar. Lalu Aji Saka ini berkata, "Kau bisa memakanku, tapi aku meminta tanah sepanjang kain serbanku." Nah, tentu saja Prabu Dewata Cengkar ini mau mengabulkan permintaan Aji Saka. Dia mengira kain serban Aji Saka itu tuh gak seberapa panjangnya. Namun rupanya perkiraannya tuh salah. Kain serban Aji Saka ini tuh sangat panjang, bahkan
seakan nggak ada ujungnya. Hingga akhirnya Prabu Dewata Cengkar sampai di tepi laut. Tetapi kain serban itu pun belum punya ujung. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar tenggelam di Laut Selatan. Sejak saat itu Kerajaan Medang diperintah oleh Aji Saka. Untuk membangun Kerajaan Medang kembali, dia mengirim utusannya bernama Dora untuk mengambil pusaka yang ia titipkan pada salah satu pelayannya bernama Sembodo. Namun rupanya Aji Saka ini tuh lupa bahwa dia pernah berpesan pada Sembodo untuk tidak menyerahkan pusaka ini kepada siapapun selain dirinya. Padahal Aji Saka juga berpesan kepada Dora agar kembali dengan pusaka itu apapun yang terjadi. Saat keduanya bertemu, pertarungan pun terjadi. Keduanya sama-sama sakti kan, hingga akhirnya keduanya mati. Untuk mengingat kedua pelayan setianya Aji Saka itu, Aji Saka menulis serat atau yang puisi yang kemudian dikenal sebagai huruf Jawa. Puisi itu adalah Hana Caraka. Ada dua utusan Data Sawala saling berselisih paham pada jayanya, kemudian keduanya ini sama-sama kuat dan Magabatanga ini mayatnya. Jadi gitu guys legendanya. Lalu ini masih dari Jawa Tengah, yaitu Batu Raden. Batu Raden ini tempat wisata yang terkenal di Jawa Tengah guys. Legendanya, ini tuh ada Suta, pemuda bernama Suta. Suta ini tuh seorang pemuda yang bekerja sebagai perawat kuda di kerajaan. Dia ini sangat baik dan suka menolong siapapun. Nah, suatu hari Suta ini mendengar suara teriakan dari dalam hutan. Sewaktu Suta mendatangi suara itu, ternyata dia tuh melihat Putri Adipati ini tuh sedang ketakutan. Di depannya ada seekor ular yang bersiap menggigitnya. Suta pun langsung menyambar ular besar itu dan menolong sang putri. Putri Adipati yang bernama Rinjana itu merasa berhutang nyawa kepada Suta. Mereka berdua membuat Adipati marah. Adipati merasa putrinya yang seorang raden gak pantas bergaul dengan pelayan atau yang disebut batur. Nah, maka ketika Suta memberanikan diri untuk melamar Putri Rinjana untuk menjadi istrinya, Adipati pun sangat marah dan merasa terhina. Kemudian Adipati memerintah para pengawalnya untuk memenjarakan Suta. Kabar di penjaranya Suta membuat Putri Rinjani ini tuh sangat sedih. Maka suatu malam, sang putri ini tuh berniat menyelamatkan Suta dengan bantuan dayang-dayang. Putri Rinjana ini berhasil membebaskan Suta dan membawanya keluar dari kerajaan dengan kudanya. Putri Rinjani merawat Suta dengan penuh kasih sayang hingga akhirnya Suta ini tuh bisa sembuh. Mereka pun menikah dan tinggal di daerah baru. Putri Adipati dan Suta membangun daerah baru itu menjadi sebuah desa yang ramai. Daerah itu mereka namai Batur Raden yang artinya adalah pelayan dan bangsawan. Gitu guys, dari Jawa Tengah. Lalu ada juga nih guys, Salatiga, kota Salatiga. Nah, jadi pada zaman dulu Semarang ini tuh dipimpin oleh Ki Ageng Pandanaran. Dia adalah pemimpin yang baik, jujur, dan sangat adil. Namun, Ki Ageng Pandanaran ini dan istrinya tuh sangat pelit. Suatu hari ada nih seorang penjual rumput ajakan dagangannya ke istana. Melihat rumput yang indah itu pun Ki Ageng Pandanaran ingin membeli untuk menghiasi halaman istananya. Meski sangat kaya, namun Ki Ageng ini menawar rumput itu dengan harga yang sangat murah. Nah, si penjual rumput ini juga nggak mengeluh dengan harga yang sangat murah itu. Dan Ki Ageng Pandanaran pun heran, dia pun bertanya pada penjual rumput. Jawaban penjual itu sangat mengejutkan. Hamba tidak pernah peduli pada harta tuanku. Bagi hamba, harta itu tuh sifatnya hanya sementara dan nggak akan dibawa mati. Dan Ki Ageng Pandanaran pun merasa malu mendengar si penjual rumput itu mengatakan seperti itu. Dia kemudian menyadari kesalahannya selama ini. Lama setelahnya, Ki Ageng Pandanaran ini baru tahu kalau penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga. Sejak saat itu, Ki Ageng Pandanaran dan istrinya menjadi murid Sunan Kalijaga.
Sunan Kalijaga ini menjadikan kedua orang itu sebagai muridnya dengan syarat mereka tidak boleh membawa harta benda selama perjalanan. Ki Ageng Pandanaran mematuhi syarat itu, namun istri Ki Ageng ini masih belum rela meninggalkan semua hartanya. Dan dia pun memasukkan perhiasan ke dalam bambu besar dan memanggulnya. Tentu saja perjalanan menjadi lambat karena beban bambu itu sangat berat. Di tengah perjalanan mereka dihadang perampok. Semua harta benda istrinya diambil oleh perampok. Namun ketika istri Ki Ageng Pandanaran ini menceritakan hal ini ke Sunan Kalijaga, justru Sunan Kalijaga ini tuh berkata, ada salah 3 di sini. Maksudnya adalah ada 3 orang yang bersalah. Orang pertama adalah Ki Ageng Pandanaran yang gak bisa menasihati istrinya untuk meninggalkan harta bendanya. Orang kedua yang salah adalah istri Ki Ageng Pandanaran yang masih mencintai harta duniawi. Dan orang ketiga adalah si perampok yang mengambil harta orang lain dengan paksa. Sejak saat itu tempat kejadian itu disebut dengan nama Salatiga. Gitu guys, itu dari Jawa Tengah. Lalu ini dari Yogyakarta guys. Jadi ada nih Gunung Kidul dari Yogyakarta. Nah, dulu Gunung Kidul ini tuh merupakan wilayah Kabupaten Sumengkar. Kabupaten ini dipimpin oleh Adipati Wironegoro di bawah kekuasaan Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, suatu hari Sri Sultan ini memerintahkan Adipati Wironegoro untuk memindahkan pusat pemerintahan kabupaten. Di sisi lain, wilayah pusat kabupaten yang baru saat itu masih berupa hutan belantara. Hutan itu dikenal dengan nama Alas Nongko Doyong. Alas artinya hutan, nongko adalah pohon nangka, sedangkan doyong adalah sebutan untuk pohon yang hampir roboh. Di dalam hutan itu memang terdapat sebuah pohon nangka besar yang dahannya hampir menyentuh tanah, hingga terlihat seperti hampir roboh. Namun, gak ada seorang pun dari Kabupaten Sumengkar yang berani melaksanakan tugasnya membuka alas Nongko Doyong ini. Mereka semua takut pada jin dan makhluk halus penunggu hutan itu. Hingga akhirnya, Demang Piyaman memberanikan diri untuk melakukan. Dengan bantuan adiknya yang bernama Ki Nitisari, Demang Piyaman pergi memasuki alas Nongko Doyong, dan di sana kedua bersaudara itu bertapa di Piyaman. Dan di sana kedua bersaudara itu bertapa di bawah pohon nangka doyong yang keramat. Dalam pertapaannya, Demang Piyaman didatangi oleh Ratu Penguasa Laut Selatan. Sang Ratu mengizinkan Demang Piyaman untuk menebang pohon yang ada di alas Nongko Doyong. Nah, si Ratu ini berkata, tebanglah pohon sesuai kebutuhanmu, tapi jangan sembarang menebangnya, karena itu akan merugikan kalian dan orang-orang lainnya. Jika nanti kabupaten baru itu sudah berdiri, berilah nama Kidul. Ketika penebangan hutan itu sudah selesai, barulah dilakukan pembangunan rumah-rumah di sana. Sejak saat itu, Kabupaten Sumengkar berubah nama menjadi Kabupaten Gunung Kidul. Lalu masih dari Jogja nih. Ada Candi Prambanan. Candi Prambanan pasti populer banget kan. Nah, jadi dulu kala ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh Raja Boko. Sang raja ini memiliki putri cantik jelita yang bernama Roro Jonggrang. Penduduk di kerajaan ini hidup aman dan makmur. Namun kedamaian itu segera terusik ketika Bandung Bondowoso ini mulai menyerang kerajaan Boko. Bandung Bondowoso ini tuh sangat kuat. Dengan kesaktiannya, dia berhasil menguasai kerajaan dan mengalahkan Raja Boko. Nah, Bandung Bondowoso ini pun mengambil alih tahta kerajaan dan menjadi raja di kerajaan itu.
Selain menjadi raja, Bandung Bondowoso ini pun ingin menjadikan Roro Jonggrang itu sebagai permaisurinya. Namun Roro Jonggrang nggak menyukai Bandung Bondowoso dan dia juga membenci raja itu karena telah membunuh ayahnya. Kemudian Roro Jonggrang ini mengajukan sebuah syarat yang cukup berat kepada Bandung Bondowoso. Ia berkata, "Aku bersedia menjadi permaisurimu jika kau bisa membuatkan 1000 candi dalam satu malam untukku." Dan Bandung Bondowoso ini menyetujui permintaan Roro Jonggrang. Baginya permintaan Roro Jonggrang itu tuh sangat mudah dipenuhi karena Bandung Bondowoso ini mempunyai pasukan jin yang siap membantunya. Roro Jonggrang pun mengawasi Bandung Bondowoso dan pasukannya dari kejauhan. Pasukan jin itu bekerja dengan sangat cepat. Dan Roro Jonggrang pun berpikir kalau pekerjaan itu selesai maka dia harus menikahi Bandung Bondowoso ini. Lalu dia berusaha menggagalkan para pekerja jin itu. Roro Jonggrang mengumpulkan dayang-dayangnya. Mereka semua memukul lesung yang biasanya digunakan untuk menembuk padi secara bersama-sama seolah hari udah pagi. Mendengar suara lesung, maka ayam jantan pun berkokok. Pasukan jin itu mengira hari itu udah menjelang pagi. Mereka segera pergi meninggalkan candi-candi yang belum selesai. Namun Bandung Bondowoso menyadari kecurangan Roro Jonggrang dan berkata, "Kau telah berbuat curang, padahal hanya satu candi lagi supaya genap berjumlah 1000 seperti permintaanmu," ujarnya dengan marah. "Karena kau telah berbuat curang, maka kau akan menjadi candi yang ke-1000. Saat itulah tubuh Roro Jonggrang menjadi batu, dan sejak saat itu candi-candi ini dinamakan Candi Sewu atau Candi 1000. Namun banyak pula yang menyebutnya dengan Candi Prambanan karena terletak di desa Prambanan. Gitu guys dari Jogja. Dan sekarang setelah dari Jawa Tengah, kita ke Jawa Timur. Di Jawa Timur ini ada sumber air Soca. Nah, jadi Jakatale ini adalah seorang pemuda sakti dari Pulau Madura. Dia ini pergi ke Majapahit untuk menjadi prajurit di sana. Suatu hari, gerbang kerajaan Majapahit pun tuh roboh dan gak ada yang bisa ngangkat gerbang itu. Namun dengan kesaktiannya, Jagatole ini mampu menegakkan kembali gerbang kerajaan Majapahit yang roboh itu. Sejak saat itu, Jagatole sering dipercaya oleh Raja Majapahit untuk menumpas pemberontak. Keberhasilan demi keberhasilan yang diraih oleh Jagatole membuat prajurit lain tuh jadi sangat iri kepada dia. Mereka pun berencana menjatuhkan nama baik Jakatole. Lalu, "Tuanku, kalau boleh hamba sarankan, jangan terlalu berlebihan dalam memberikan kepercayaan dan tugas kepada Jakatole," kata prajurit lainnya. Karena sebenarnya Jakatole ini tuh hanya ingin mendapatkan hadiah dari tuanku saja. Nah, lalu untuk menguji ketulusan Jakatole, sang raja ini pun memanggil Jakatole dan memintanya untuk menikahi putrinya, Dewi Ratnadi yang buta. Jakatole pun menerima permintaan sang raja. Setelah pesta pernikahan usai, Jakatole membawa Dewi Ratnadi ke Madura. Setelah naik perahu selama beberapa hari, sampailah Jakatole dan Dewi Ratnadi ini di dataran Pulau Madura. Pada saat itu, Dewi Ratnadi merasa tubuhnya sangat kotor. Dia pun ingin mandi, namun tidak ada satupun sumur maupun sungai yang terlihat di sana. Jakatole ini pun menancapkan tongkatnya. Berkat kesaktian Jakatole, terpancarlah air dari dalam tanah saat tongkatnya itu dicabut dari tanah. Air itu langsung mengenai wajah Dewi Ratnadi dan saat itulah Dewi Ratnadi dapat melihat. Karena sumber air itu bisa mengobati mata Dewi Ratnadi, maka diberi nama Soca yang artinya mata. Jakatole dan Dewi Ratnadi akhirnya melanjutkan perjalanan menuju rumah Jakatole di Sumenep. Setelah paman Jakatole ini yang menjadi Raja Sumenep wafat, Jakatole ini kemudian diangkat menggantikannya sebagai raja.
Lalu ini adalah yang selanjutnya. Di Jawa Timur adalah Telaga Sarangan. Jadi ada tuh Kiai Pasir dan istrinya tinggal di sebuah gubuk kecil di tengah ladang. Nah, pada suatu hari ada seorang lelaki tua yang menghampiri Kiai Pasir yang sedang bekerja di ladang ini. Si lelaki tua itu menitipkan sebuah telur pada Kiai Pasir. Dia meminta Kiai Pasir ini untuk menjaga telur itu selama dia pergi bertapa. Meski sudah mengiyakan, tetapi ketika sampai di rumah, Kiai Pasir itu memberikan telur itu kepada Nyai Pasir untuk dimasak. Dan Nyai Pasir yang heran pun bertanya kepada suaminya, "Telur apa yang kau bawa ini?" "Aku sendiri nggak tahu, tapi yang jelas telur itu bisa kita jadikan sebagai lauk makan siang kita hari ini," jawab Kiai Pasir. Nah, Nyai Pasir pun memasak telur itu, lalu suami istri itu makan dengan lahap. Setelah kenyang, Kiai Pasir kembali ke ladang untuk meneruskan pekerjaannya. Namun ketika Kiai Pasir sampai ladang, tubuhnya terasa sangat panas. Dia pun gak tahan lagi, akhirnya berguling-guling di tanah. Tiba-tiba dari sekujur tubuhnya keluar sisik dan badannya menjadi memanjang. Kiai Pasir itu tiba-tiba berubah menjadi naga yang sangat besar. Dari kejauhan, Nyai Pasir berlari menuju ladang. Dia juga merasakan tubuhnya itu tuh juga sangat panas. Nyai Pasir ini juga berubah menjadi seorang naga besar. Suami istri itu masih terus berguling-guling di tanah hingga tanah sekitar mereka membentuk sebuah cekungan besar. Semakin lama cekungan itu semakin dalam hingga air terpancar dari dalam tanah. Kemudian cekungan itu pun berubah menjadi sebuah telaga yang besar. Konon naga Kiai Pasir ini dan istrinya hidup di telaga itu. Untuk mengenang Kiai dan Nyai Pasir ini, maka telaga itu dinamakan Telaga Pasir. Namun karena telaga itu terletak di Desa Sarangan, maka sekarang telaga itu lebih dikenal dengan Telaga Sarangan. Lalu ada lagi nih, legenda dari Jawa Timur. Gunung Kelut. Jadi guys, ini legendanya Gunung Kelut. Nah, dulu Raja Brawijaya tuh punya putri yang cantik jelita bernama Dyah Ayu Pusparani. Sebagai raja yang sakti, tentu saja dia ingin memilihkan calon suami yang sakti juga nih bagi putrinya. Nah, maka suatu hari Raja Brawijaya ini membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil menarik busur dan gong sakti, maka dia yang pantas menjadi suami putri Dyah Ayu Pusparini. Nah, pada hari yang telah ditentukan, banyak pangeran dari berbagai kerajaan tetangga mengikuti sayembara ini. Namun, hingga semua peserta habis, belum ada tuh satupun yang berhasil. Hingga akhirnya tampillah peserta terakhir, yaitu pangeran yang berkepala sapi. Pangeran ini bernama Lembu Suro. Ternyata dengan mudahnya Lembu Suro ini merentangkan busur serta mengangkat gong yang besar. Dan dengan demikian Lembu Suro yang ditetapkan sebagai pemenangnya. Sayangnya putri Dyah Ayu Pusparini ini gak mau menerima Lembu Suro menjadi suaminya karena kepalanya sapi kan. Nah, dia pun mencari cara untuk menggagalkan pernikahannya dengan Lembu Suro. Maka putri Dyah Ayu ini memberikan satu syarat lagi. "Aku ingin kamu membuatkan sebuah sumur yang dalam di puncak Gunung Kelut dalam waktu semalam." Lembu Suro ini menyanggupi persyaratan itu. Dan putri Dyah Ayu ini bersama Prabu Wijaya dan dikawal oleh prajurit Kediri menyertai Lembu Suro ke puncak Gunung Kelut. Ternyata membuat sumur bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Lembu Suro. Dia bekerja sangat cepat. Ketika tengah malam, Lembu Suro ini sudah berhasil menggali tanah sangat dalam. Hal ini membuat putri Dyah Ayu ini tuh sangat cemas. Dan sang putri memerintahkan para prajurit untuk menimbun tubuh Lembu Suro yang ada di dalam sumur itu dengan tanah yang sudah digalinya. Lembu Suro merasa nih telah ditipu dan meneriaki kutukan dari dalam tanah
sebelum akhirnya dia tertimbun hidup-hidup di sana. Lembu Suro mengutuk daerah sekitar Gunung Kelut itu agar mendapat bencana. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi hamparan tanah datar, dan daerah Tulung Agung akan menjadi danau. Untuk menangkal kutukan Lembu Suro, hingga kini masyarakat sekitar Gunung Kelut menyelenggarakan upacara sesaji setiap setahun sekali. Gitu guys. So guys, itulah kumpulan legenda-legenda di Nusantara yang banyak banget lah cerita rakyat legenda dari Nusantara, dan yang aku ceritain ini tuh kisah-kisah pendeknya gitu guys. So see you in the next video. Bye.